Baik, selamat malam ya warga Jawa Tengah, warga Semarang dan sekitarnya. Ya, apa kabarnya? Piye kabare? Mudah-mudahan selalu sehat ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu ya bisa menjaga kesehatan dan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik ya. Baik, malam hari ini salam kenal. Saya Adang Jo dari YesDoc Indonesia. Saya ditemani oleh Dr. Angelina ya. Dan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang luar biasa, yaitu Jawa Tengah bebas diabetes. Tentunya ya kalau kita bicara tentang diabetes, wah Jawa Tengah ini jagonya ya. Ya mulai dari Semarang, Jogja, Solo, ya Purwokerto, Brebes. Nah, ini rata-rata masyarakat kita hobi sekali konsumsi makanan-makanan yang manis-manis. Ya, makanya kalau boleh dibilang orang Jawa Tengah ini biasanya manis-manis gitu ya. Ya, apa saja sih makanan yang suka yang manis-manis ya? Rata-rata ya jajanan, ya kemudian gudeg Jogja itu juga rasanya manis ya. Dan kemudian minuman-minuman saat ini ya minuman modern ya seperti boba, ya bermacam macam jus ya, minuman-minuman kaleng itu mengandung ya gula yang sangat tinggi. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang diabetes. Yang mana diabetes ini banyak sekali ya yang mengalami gejala, bahkan mungkin kadang mereka tidak sadar bahwa tubuhnya sudah ada gejala tentang diabetes. Namun tidak dirasa. Kenapa? Karena kan terkadang diabetes ini seperti orang normal gejalanya, ya ngantuk, ya kemudian badan lemes, sering lapar, kan seperti orang normal ya, seperti itu. Tapi dia tidak sadar kalau tubuhnya sudah ada gejala diabetes. Makanya untuk itu kita akan mengangkat satu tema ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, boleh menginformasikan kepada warga yang lainnya untuk diajak bergabung pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita undang satu dokter yang sudah expert di bidang kesehatan, dan beliau juga sebagai penulis juga di Hello Sehat ya. Dan malam hari ini kita akan sapa Dr. Angelina. Ya, sebelum kita masuk materi tentang diabetes, saya izin untuk share screen profil beliau. Jadi beliau ini adalah dokter yang sudah expert ya di bidang kesehatan, dan beliau akan memaparkan tentang ya apa sih diabetes dan apa sih gejala-gejalanya. Demikian ya. Jadi beliau ya mohon ditunggu ya mohon ditunggu ya rekan-rekan sekalian. Oke. Baik, saya akan share screen untuk malam hari ini ya. Oke. Baik. Jadi beliau ingin membantu masyarakat Jawa Tengah terutama. Nah, beliau adalah ya mempunyai jabatan sebagai asisten Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan di Universitas Katolik Atmajaya. Nah, dan beliau juga ya sudah berpengalaman di bidang kesehatan, ya juga sebagai asisten dosen di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Atmajaya. Kemudian juga sebagai dokter umum di Rumah Sakit Atmajaya. Dan juga beliau juga sebagai dokter internship di Rumah Sakit Prima Husada Lawang ya. Kemudian asisten penelitian Dr. Olivia, dan beliau juga sebagai penulis di Hello Sehat ya. Nah, malam hari ini sebagai bentuk kepedulian beliau ingin membantu masyarakat Jawa Tengah, kita panggilkan Dr. Angelina Yuwono yang ingin menyapa masyarakat Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Selamat malam Dr. Angelina. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Angelina. Malam. Oke, selamat malam Ini Dok. saya, ya malam Pak. Malam semuanya. Iya, baik. Oke, Dr. Angel, ini kalau kita bicara tentang diabetes, kalau kita perhatikan ya dari data kesehatan, Jawa Tengah ini banyak sekali ya penderita diabetes ya Dok ya. Nah, untuk Iya, itu betul, Pak. kami ingin belajar lebih lanjut ya, atau ingin mendapatkan informasi tentang apa sih diabetes itu sendiri. Ya, mungkin karena dokter kan sudah expert nih di bidang medis, bisa memberikan pemaparan tentang bahaya diabetes itu sendiri. Dipersilakan Dok, silakan Dok. Ya. Baik Pak, berarti saya izin share screen dulu ya. Boleh Dok, ya. Baik. Oke, baik. Oke, untuk screen-nya apa sudah terlihat? Ya, sudah Dokter.
Udah terlihat ya. Ya. Oke, jadi selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang berada di Jawa Tengah. Saya dari Jakarta nih. Nama saya Dr. Angelina Yuwono. Sebelum saya mulai, saya yakin Bapak dan Ibu di sini pasti udah pernah dengar dong tentang penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Betul atau betul Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini pada malam hari ini, saya yakin dan percaya kalau Anda semua di sini pasti ingin memiliki kesehatan yang lebih baik lagi, baik sekarang maupun di masa depan nanti. Nah, untuk itu yuk sama-sama kita belajar nih satu penyakit yang manis, tapi ternyata dia tuh malah bikin banyak masalah kesehatan lainnya. Nah, untuk itu malam ini kita mau ngomongin tentang apa aja sih? Jadi ada 4 topik utama yang diberikan saya tentang diabetes mellitus, yaitu apa itu penyakit diabetes mellitus, lalu gejalanya apa, komplikasinya bagaimana, serta apa sih yang kita lakukan untuk mencegah maupun mengobati diabetes mellitus itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak YesDoc yang telah mempercayai saya untuk membawakan materi ini. Makasih ya Pak Adang ya atas Baik, ya, ajakannya. dokter. Makasih juga buat Bapak dan Ibu sekalian karena sudah mau meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan saya berbagi ilmu saya untuk Bapak dan Ibu agar kita semua dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik lagi. Saya yakin dan percaya setelah acara ini, Bapak dan Ibu yang ada di sini pasti bisa menjaga kesehatannya lebih baik dan lebih aware terhadap penyakit diabetes mellitus. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya mulai. Ya, jadi apa itu kencing manis? Jadi kencing manis itu sama nggak sih sama diabetes mellitus? Jawabannya, kencing manis itu sama dengan diabetes mellitus. Nah, jadi penyakit ini tuh sebetulnya penyakit apa sih? Kok jadi rame banget? Kok banyak sih sekeliling kita yang mungkin ini penyakit si A kena penyakit diabetes mellitus, si B juga kena penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit ini tuh sebenarnya penyakit apa? Jadi, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu merupakan suatu penyakit yang kronik atau menahun, jadi dia tuh jangka panjang yang disebabkan oleh adanya peningkatan gula darah. Jadi gula darah kita normalnya itu di bawah di antara 140 sampai 180 nih. Nah, orang dengan diabetes mellitus yang tidak diobati gula darahnya bisa di atas 200 terus-terusan. Bahkan ada beberapa kasus yang gula darahnya 800 ternyata nggak ada gejala loh. Nah, itu akibat kondisi yang disebabkan oleh adanya gangguan hormon namanya hormon insulin. Nah, insulin itu sebenarnya apa sih? Jadi insulin itu sebenarnya adalah satu hormon yang diproduksi oleh sebuah kelenjar di tubuh kita, posisinya tuh di ulu hati. Nah, kelenjar ini tugasnya adalah ngatur gula darah kita. Gula darah kita itu nggak boleh ketinggian, harus dalam batas normal. Kalau tinggi, misalkan kayak kita habis makan, nah, insulin ini diproduksi nih, si pankreas nih bikin insulinnya banyak, tujuannya nurunin gula darah, biar gula darah ini tetap dalam batas normal. Tapi Bapak Ibu yang terkena diabetes mellitus, kerjanya insulin ini nggak benar. Jadi antara insulin itu nggak diproduksi lagi, pankreasnya nggak bisa bikin, atau dia terproduksi tapi nggak bisa dipakai. Makanya orang-orang bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, secara garis besar mungkin Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang mungkin sudah terkena diabetes atau mungkin pernah dengar sekelilingnya terkena diabetes, mungkin taunya diabetes itu ada yang diabetes terkena dari masa kecil nih, dari kecil-kecil udah suntik insulin gitu, mungkin pernah dengarnya kayak gitu, atau diabetes yang kenanya pada masa tua. Secara garis besar sebetulnya diabetes mellitus ini terdiri dari ada empat ada 4 tipenya, apa aja, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, terus ada DM gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Nah, bedanya tuh apa sih? Nah, kalau diabetes mellitus tipe 1, sebenarnya ini adalah diabetes yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar. Oh, anak kecil kok kecil-kecil udah suntik insulin. Nah, itu diabetes mellitus tipe 1. Jadi, si organ pankreas ini nih yang ada di daerah ulu hati kita, itu tuh gagal produksi hormonnya. Otomatis gula darahnya tidak terkendali. Kenapa bisa gagal? Karena ada sel-sel imun tubuh. Nah, DM tipe 1 ini sering ditemukan pada anak kecil atau remaja biasanya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan dia muncul di usia 20-30. Nah, kalau yang terkait dengan kita makan manis-manis, terus kita gemuk, nah itu biasanya kita ngomongin diabetes mellitus tipe 2, yang paling banyak di masyarakat.
Nah, diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi karena insulinnya nih ada, tapi nggak bisa dipakai. Karena kalau misalkan kita kegemukan, itu sel-sel yang harusnya bisa nangkepin gula, dia nggak bisa masukin gulanya ke sel. Jadi di dalam darah tuh banyak sekali. Nah, biasanya nih DM tipe 2 ini muncul kalau dulu itu banyakan di orang usia 40 tahun ke atas. Cuman ternyata Bapak dan Ibu, karena perubahan pola pola hidup dan perubahan pola makan, kita kan jadi lebih sering banyak makan makanan manis nih sekarang nih. Orang jualan boba banyak tuh tadi Pak Adam udah bilang ya, bobanya ada di mana-mana. Terus mungkin kita suka beli kopi yang ada gula arennya. Terus atau kita suka makan roti-roti, macam-macam deh. Pokoknya sekarang banyak makanan olahan tepung dan banyak gula yang langsung dimakan kayak gula aren kayak gitu. Nah, itu menyebabkan pas orang-orang yang obesitas itu semakin banyak sehingga DM tipe 2 ini menjamur nggak cuman di orang usia 40 tahunan, tapi sekarang lebih maju. Seusia saya kayak 30 tahunan gitu udah banyak tuh yang terkena diabetes. Bahkan beberapa kasus di anak remaja aja udah kena yang tipe 2, bukan tipe 1 lagi. Jadi ini penting nih, kenapa sih kita harus tahu diabetes itu apa? Diabetes itu gimana? Gejala-gejalanya tuh apa biar kita lebih aware. Nah, kalau yang gestasional itu pada saat hamil biasa usia 24 minggu dan kalau yang tipe lain itu lebih jarang ditemukan karena adanya defek genetik di sel betanya, di sel pankreasnya. Lalu, nah gimana sih diabetes itu di dunia? Kalau kita lihat ini data Federasi Diabetes di dunia. 1 dari 10 orang dewasa di dunia itu mengalami diabetes mellitus. Lumayan serem ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat ya. Nah, sekitar 3 dari 4 orang di negara yang berkembang, seperti contohnya misalkan di Indonesia, itu mengalami diabetes mellitus, tapi banyakan itu tidak terdiagnosis. Jadi misalkan nih ada 2 orang lagi jalan bareng, mungkin cuma salah satunya yang terdiagnosis diabetes, satunya lagi bisa aja dia nggak tahu kalau dia itu diabetes. Sehingga banyak kasus-kasus diabetes yang belum terdiagnosis dan nanti biasanya terdiagnosis ketika mengalami komplikasi. Nanti kita bakal bahas Bapak Ibu di belakang komplikasinya tuh gimana sih. Nah, lalu kenapa diabetes itu jadi masalah? Ternyata diabetes mellitus ini menjadi kontributor 6,7 juta orang meninggal di dunia, lumayan banyak. Jadi nggak kalah nih sebenarnya diabetes mellitus itu, pandeminya tuh nggak cuma COVID doang. Kalau untuk penyakit tidak menular, diabetes mellitus itu kita bisa sebut sebagai suatu pandemi, karena seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Pasien orang-orang diabetes mellitusnya di dunia itu banyak. Nah, di Indonesia sendiri tuh gimana sih penyakit diabetes mellitus ini? Indonesia itu nggak bebas dari diabetes mellitus, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Indonesia itu ranking 6 diabetes mellitusnya. Nah, tugas kita sebagai masyarakat yang ingin memiliki hidup yang lebih sehat adalah nurunin ranking ini. Kalau sekolah kan kita pengennya anak kita atau kita sendiri itu jadi ranking 1. Nah, kalau soal diabetes mellitus justru kita kalau bisa jangan masuk 10 besar deh. Itu malah bikin masalah doang. Jadi sama-sama yuk kita belajar gimana caranya cegah penyakit diabetes mellitus. Nah, dari tadi kan saya udah ngomong nih, banyak nih orang kena diabetes mellitus. Kira-kira gejalanya tuh gimana sih? Tadi kan Pak Adam juga udah sempat ngomong, mungkin ada orang yang nggak sadar kalau mereka itu diabetes mellitus. Nah, saya ingin memperkenalkan gejala diabetes mellitus kepada Bapak Ibu semua yang di Jawa Tengah. Jadi ada 4 gejala yang khas pada penyakit diabetes mellitus. Jadi pasien-pasien diabetes mellitus itu sering ngerasa lapar, kok bawaannya pengen makan terus, kok dikit-dikit baru makan pengen makan lagi. Nah kayak gitu. Nggak jarang juga pasien-pasiennya ngeluhnya kok jadi haus ya, bawaannya pengen minum terus ya. Terus jadinya buang air terus-terusan. Biasanya malam-malam tuh dia seringnya buang airnya. Jadi mungkin biasanya kita bisa sekitar 4-5 kali ke WC, ini benar-benar dikit-dikit malam-malam tuh maunya ke WC terus gitu. Nah, tadi kan kita di awal saya udah bilang pasien kencing manis itu sering nih pengennya makan. Nah, tapi dia itu walaupun banyak makan, berat badannya itu malah nggak naik, malah cenderungnya itu turun. Jadi ada beberapa pasien yang datang keluhannya berat badannya turunnya banyak. Nah, pas dicekin ternyata gula darahnya tinggi. Tapi selain 4 gejala ini, ada beberapa keluhan lain yang bisa ditemukan, seperti lemas, mata kabur, terus kesemutan tangan kakinya, atau gatal-gatal badannya. Tapi biasanya keluhan lain muncul ketika diabetes itu sudah mengalami komplikasi. Nah, sedihnya apa? Sedihnya adalah nggak semua orang ngerti nih 4 gejala ini apa. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kebetulan
kebetulan ketahuan dia tuh diabetes mellitus. Jadi pas misalkan lagi cek lab, tahu-tahu gula darahnya 250, padahal sebelumnya nggak pernah merasa ada gejala, itu juga banyak. Jadi Bapak dan Ibu udah ngerti ya, ada 4 gejala yang sering ditemukan pada pasien diabetes mellitus, yaitu pertama sering makan, sering minum, sering buang air kecil, serta berat badannya jadi semakin turun, jadi makin kurusan. Kalau umpamanya Bapak dan Ibu ada yang mengalami hal-hal semacam ini, sebaiknya yuk cek gula darahnya gimana gitu. Jangan tahu-tahu gula darahnya tinggi, makanya Bapak dan Ibu ngerasa seperti itu. Oke. Nah, semoga Bapak dan Ibu masih semangat ya buat dengerinnya ya. Ya, dok. Nah, saya mau jelasin gimana caranya pemeriksaan gula darah. Jadi kalau misalkan nih tadi Bapak dan Ibu sudah memiliki 4 gejala tadi, atau Bapak dan Ibu mungkin ada yang turunan, orang tuanya ada yang kena diabetes, atau mungkin kakak adiknya juga ada yang terkena diabetes. Atau Bapak dan Ibu mungkin aware, pengen tahu aja gitu, penasaran, saya ada kencing manis nggak ya? Apa aja sih yang perlu diperiksa? Nah, kalau Bapak dan Ibu ke dokter, mungkin Bapak dan Ibu akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi, yang biasa diperiksain sama dokter untuk mendeteksi adanya kencing manis atau tidak ada kencing manis, kita lihat dari parameter ini. Jadi, kita lihat gula darah puasa. Gula darah puasa tuh apa? Jadi, Bapak dan Ibu nih terakhir makan jam 10 malam, besok pagi jam 6 pagi kita cekin gula darahnya tuh gimana. Jadi, harus puasa 8 jam, baru kita ngelihat, itu namanya gula darah puasa. Orang normal harusnya di bawah 100, tapi pada penderita diabetes mellitus itu biasanya di atas 126. Nah, pemeriksaan lain ada gula darah 2 jam setelah makan. Ini biasanya dilakukan setelah kita cek gula darah puasanya. Nanti kita disuruh makan dulu, biasa sih kalau yang benar harusnya disuruh makan air gula gitu, yang mengandung 200 mili gulanya. Tapi kadang beberapa ada yang habis itu udah makan dulu aja, ntar balik lagi. Nah, itu dicek. Kalau di atas 200 berarti ada diabetes. Nah, pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, itu tuh diperiksakan untuk pasien-pasien yang tidak ada gejala. Nah, buat Bapak dan Ibu yang misalkan memiliki 4 gejala tadi, itu boleh memeriksakan gula darah sewaktu. Cukup 4 gejala tadi ditambah gula darah sewaktu di atas 200, itu bisa ditegakkan diagnosis diabetes. Jadi udah kencing manis tuh. Nah, kalau mau lebih akurat lagi, ada pemeriksaan namanya HbA1c. Mungkin Bapak dan Ibu beberapa sudah ada yang pernah mendengar pemeriksaan ini. Nah, HbA1c itu apa sih? Jadi ini pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan. Biasanya kalau misalkan dia di atas 6,5, itu kita bisa bilang pasiennya diabetes. Nah, kalau misalkan nih rata-rata gula darah harian sama 3 bulan terakhir masih 300-400, biasa HbA1c-nya tuh tinggi banget, sekitar 12 atau enggak 13. Nah, dengan pemeriksaan 4 pemeriksaan ini, Bapak dan Ibu dapat mengetahui apakah Bapak dan Ibu terkena penyakit diabetes atau enggak. Cuman nggak bisa sekali cek, harus misalkan emang ada risikonya, harus secara berkala diperiksakan agar kita bisa lakukan deteksi dini untuk mencegah komplikasinya. Orang-orang seperti apa nih yang harus melakukan pemeriksaan diabetes mellitus? Kalau kita lihat di sini adalah poin-poin yang sudah saya rangkum untuk Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada kondisi ini, Bapak dan Ibu perlu rutin melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 6 bulan sekali. Jadi misalkan Bapak dan Ibu yang mungkin dari tubuhnya itu agak gemuk, terus ada riwayat keluarga yang punya kencing manis, Bapak dan Ibu yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, atau ada riwayat penyakit jantung, misalkan dulunya pernah serangan jantung, terus riwayat pradiabetes, atau sebelumnya gula darah puasanya ini belum sampai 126, misalkan baru 110. Nah, itu boleh diperiksakan juga secara berkala. Serta Bapak dan Ibu yang secara aktivitas fisik itu masih kurang, jadi cenderung sehari-hari cuma di rumah aja, nggak ada olahraga. Nah, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Nah, lalu nih setelah terdiagnosis penyakit kencing manis, apa yang perlu diketahui lagi? Kita harus tahu kalau misalkan kita udah ada penyakit kencing manis kan harus diobatin. Kenapa sih harus diobatin itu? Nah, tujuan pengobatan diabetes mellitus salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Karena komplikasi pada pasien diabetes mellitus itu ternyata membuat seseorang itu lebih rentan untuk menghadapi kematian. Jadi, sebisa mungkin kita cegah pasien-pasien yang sudah diabetes nggak sampai kondisi-kondisi ini. Nah, kondisi bahayanya tuh apa aja sih?
Jadi diabetes mellitus itu kita nggak cuman ngomongin gula darah tinggi, ya udah, enggak. Jadi gula darah yang tinggi ini punya efek merusak. Merusaknya kemana aja? Merusaknya itu ke organ otak, ke pembuluh darahnya bisa pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, ke ginjal juga dia bikin masalah, ke mata, ke saraf-saraf tepi, sama ke kaki. Dan pada laki-laki dapat menimbulkan disfungsi ereksi. Nah, yuk kita coba lihat komplikasi-komplikasi akibat diabetes mellitus. Nah, yang organ besar yang sering terjadi, yang kita sering tahu orang tuh kenapa masuk rumah sakit itu adalah stroke sama serangan jantung. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar kan ya, ada orang yang stroke tiba-tiba badannya nggak bisa gerak sebelah, atau tiba-tiba orangnya ini nggak sadar. Nah, kebanyakan kayak gitu penyebabnya adalah stroke. Stroke itu apa sih? Stroke itu merupakan adanya gangguan peredaran darah otak. Jadi otak kita itu kan ada aliran darah. Aliran darahnya ini terganggu sehingga sel-sel otak kita itu mati. Nah, kenapa bisa terganggu? Bisa terganggu karena bisa terjadi aliran darah ke otaknya itu ada yang nyumbat. Jadi nggak bisa lewat tuh aliran darahnya. Atau pembuluh darahnya pecah. Nah, itu juga bisa bikin seseorang jadi stroke. Makanya orang ada ngomong satunya stroke berdarah, satunya stroke nyumbat. Nah, ternyata pada pasien diabetes mellitus itu, risiko stroke meningkat sebanyak 1,4 sampai 4 kali. Jadi kan jauh lebih serem dibandingkan orang yang tidak ada diabetes. Jadi lebih risiko nih buat jadi stroke. Nah, selain itu, kalau misalkan pasien diabetes terkena stroke, risiko kematian akibat stroke-nya juga meningkat. Gimana dengan serangan jantung? Serangan jantung ini sebenarnya sering sekali disebut sebagai penyebab kematian utama pada masyarakat luas. Jadi orang yang nggak tahu nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba meninggal mendadak, banyakkan disebabkan oleh serangan jantung. Namun serangan jantung ini sebenarnya tuh ada gejalanya sebelum terjadi hal-hal tersebut. Jadi biasanya pasien-pasien akan merasa kayak ketindihan, rasanya dadanya kok berat gitu ya. Biasanya pas lagi jalan, tiba-tiba dadanya kayaknya ada yang niban. Terus biasanya disertai dengan keringat dingin dan sesak napas. Nah, pada pasien diabetes mellitus, sayangnya tanda nyerinya ini tuh hilang. Kenapa bisa hilang? Karena pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis yang sudah lama, umumnya mengalami gangguan saraf. Nggak terkecuali persarafan yang deteksi nyeri, termasuk nyeri dada. Jadi serangan jantungnya itu kayak terselubung pada pasien-pasien diabetes mellitus. Atau kita sebut silent infarct. Jadi nggak sadar, tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia ngerasa biasa aja, tahu-tahu dia nggak sadar, udah nggak bangun gitu. Nah, ini sering ditemukan pada pasien-pasien diabetes mellitus yang memiliki gula darahnya tidak terkontrol. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa melakukan kendali gula darah yang baik, otomatis risiko-risiko ini hilang gitu, nggak ada, berkurang dibandingkan orang normal. Lalu sumbatan. Nah, sumbatan sendiri tadi kan kita udah ngomongin ada sumbatan di otak, ada sumbatan di jantung. Kalau sumbatan di kaki itu juga bisa terjadi. Intinya dia bisa nyumbat di pembuluh darah manapun. Nah, kalau sumbatan di kaki atau kita sebut penyakit arteri perifer bisa di kaki, bisa di tangan, gejalanya tuh kira-kira gimana sih? Jadi biasanya pasien-pasien diabetes kalau udah terkena penyakit arteri perifer ini, adanya sumbatan di kaki, keluhannya itu lebih ke arah kalau misalkan jalan nanti kakinya jadi sakit. Nanti misalkan makin lama jalan kakinya makin sakit, nanti kalau istirahat rasa nyerinya itu berkurang. Nah, itu namanya penyakit arteri perifer. Nah, aliran darah yang tersumbat itu bisa bikin oksigen nggak bisa ngalir ke daerah situ, nutrisi juga nggak bisa ngalir. Otomatis kalau misalkan ada luka nih di kaki bagian bawah, hal-hal yang membantu penyembuhan luka tadi kayak oksigen sama nutrisi nggak bisa ngalir, jadinya akhirnya lukanya jadi lama sembuh. Kemudian pada orang diabetes juga rentan mengalami gangguan ginjal, di mana 20-40% pasien diabetes mellitus mengalami gangguan ginjal. Nah, untuk tahunya orang diabetes itu ada sakit ginjal atau enggak, perlu dilakukan satu pemeriksaan. Kita mau lihat protein dalam urinnya gimana, sama fungsi ginjalnya gimana. Biasanya nih, misalkan Bapak dan Ibu baru terdiagnosis diabetes, dokter akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lengkap fungsi-fungsi organ yang lain gitu, untuk tahu udah terjadi kerusakan atau belum.
Karena tadi pasien diabetes yang juga tidak memiliki gejala. Jadi ketahuannya ketika organnya itu udah mengalami gangguan, jadi perlu dilakukan pemeriksaan. Namun Bapak dan Ibu dengan kendali gula darah dan tekanan darah yang baik, penyakit ginjal akibat diabetes ini bisa dihindari. Lalu ada komplikasi lain di organ yang lebih kecil tapi penting, yaitu komplikasi mata. Ya, kalau di mata mungkin keluhannya lebih banyak kayak, "Kok jadinya matanya burem ya?" Atau, "Kok matanya jadi nyeri?" Gitu, atau kita kalau ngelihat, "Kok jadi agak abu-abu gitu banyakan." Nah, pada pasien-pasien diabetes mellitus, kejadian glaukoma atau tekanan bola mata itu meningkat itu lebih sering. Dan katarak ini juga sebenarnya bukan penyakit yang punya pasien diabetes doang. Tapi seluruh kita nih, semua semua dari kita ketika tua nanti pasti akan mengalami penguruhan lensa atau katarak. Nah, kalau misalkan di pasien DM, pengaruhnya dia akan menjadi lebih cepat pengaruhan lensanya. Jadi mungkin kalau misalkan orang normal nih tanpa diabetes, terjadinya di usia 50 tahunan. Nah, pada penderita diabetes mungkin dia maju 40 tahun udah mulai katarak, seperti itu. Lalu yang lain komplikasinya adalah komplikasi ke saraf. Jadi, komplikasi saraf pada penderita diabetes, dia akan menyebabkan keluhan rasanya tuh tangan kaki ini jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu kalau misalkan ada gangguan sensorik. Tapi kalau misalkan ada beberapa pasien yang lebih ke arah, eee, tangan kakinya tuh nyeri gitu, nyeri, rasa kebakar, itu biasanya muncul pas malam hari. Dan sorry, dan rasanya ini tuh akan menyebabkan ada pasien-pasien yang misalkan nih tangan kakinya rasanya baal, itu akan menyebabkan kalau misalkan dia ada masalah di depan, misalkan nih di depan ada paku, dia tuh nggak berasa kalau dia tuh menginjek paku. Akhirnya misalkan ada terbentuk luka, karena dia tidak merasa nyeri, lukanya itu akan lama makin dalam, sehingga terjadi peningkatan risiko amputasi. Nah, otomatis karena adanya penyakit tadi, misalkan terjadinya hilang sensasi dan tadi ada penyempitan pada pembuluh darah kaki, otomatis aliran darahnya kan tidak baik, sehingga penyembuhan luka menjadi lambat. Nah, ini yang mungkin Bapak dan Ibu udah lihat di flyer, yang bisa bikin penyakit kaki diabetes. Nah, untuk mencegah penyakit kaki diabetes, Bapak dan Ibu mungkin bisa melakukan pemeriksaan kaki setiap hari, serta menjaga kebersihan kaki dan menggunakan alas kaki yang sesuai. Komplikasi terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang disfungsi ereksi. Jadi ternyata adanya gangguan saraf pada penderita diabetes itu menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi, dan kadar hormon testosteron sendiri pada penyakit diabetes mellitus itu ternyata lebih rendah dibandingkan orang normal. Nah, komplikasi-komplikasi 8 yang telah saya sebutkan ini sering terjadi di penyakit diabetes. Tentu Bapak dan Ibu semua nggak pengen dong jatuh dalam kondisi ini, karena gimana juga mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk itu gimana sih tipsnya agar kita tidak sampai terkena diabetes mellitus, dan andai kata kalau kita udah diabetes pun nggak sampai nih jatuh ke dalam kondisi komplikasi ini. Nah, saya masuk ke gimana caranya kita mengendalikan gula dan mencegah terjadinya penyakit kencing manis. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering saya dapatkan sehari-hari itu adalah, apakah penyakit diabetes mellitus ini dapat diobati? Nah, penyakit diabetes mellitus ini sebetulnya itu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Jadi walaupun tadinya Bapak dan Ibu mungkin memiliki gula darah di atas 200, namun dengan melakukan pengobatan rutin, melakukan pola hidup yang sehat, gula darah ini dapat dikontrol dalam batas normal sehingga Bapak dan Ibu dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, kenapa sih gula darah itu harus kita kendalikan dengan baik? Yang pertama yaitu tujuannya tentu saja menghilangkan keluhan diabetes mellitus. Karena kan kalau misalkan jadi sering makan, sering minum, sering bolak-balik WC, dan itu kan akan ganggu sekali. Apalagi kalau misalkan dia terjadi penurunan berat badan yang sampai kurus banget, itu kan nggak bagus juga untuk kesehatan tubuh secara umum. Yang kedua yaitu mencegah komplikasi dan mencegah kematian. Nah, ini ada 5 tips penting untuk
untuk pengendalian gula darah, yaitu pertama, edukasi. Jadi dengan mengetahui komplikasi-komplikasinya, serta mengetahui apa aja cara pengobatannya, tips jaga makannya gimana, ini akan membantu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua yaitu nutrisi, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang pengaturan makan serta aktivitas fisik yang perlu Bapak Ibu lakukan. Lalu, untuk nutrisi sendiri bukan berarti pasien diabetes nggak boleh makan. Boleh makan tapi harus seimbang. Jadi Bapak dan Ibu perlu konsumsi karbohidrat, tapi misalkan nih malam udah makan nasi, nggak boleh lagi makan roti, karena jadinya jadi banyak gitu. Jadi kebanyakan karbohidratnya. Kalau lemak yang disarankan lemak sehat, seperti misalkan lemaknya dari tumbuhan, kayak dari alpukat, seperti itu. Protein tetap perlu dikonsumsi, paling baik itu dari daging merah atau enggak dari telur. Nah, garam harus dibatasi. Ini juga bantu untuk kendali tekanan darah. Karena salah satu target pengendalian diabetes adalah pengendalian tekanan darah. Serta serat itu harus ditingkatkan, jadi harus makan banyak buah dan sayur. Untuk aktivitasnya gimana? Untuk aktivitasnya perlu melakukan aktivitas fisik kurang lebih 150 menit per minggunya. Nah, jadi boleh dibagi nih, misalkan mau 5 kali olahraga, masing-masing 30 menit, itu silakan. Olahraganya kayak apa? Ya kayak berenang, lari, seperti itu. Lalu untuk obat sebetulnya sesuai dengan ini ditentuin sama dokternya, biasanya apa, ada yang obat minum, kalau misalkan emang sudah perlu suntik insulin, baru kita pakai insulin. Nah, nanti misalkan biasanya obat dimulai ketika pengendalian gula darah dengan jaga makan dan aktivitas itu gagal, baru kita mulai lakukan pemberian obat diabetes. Nah, nanti kalau misalkan obat ini ada masalahnya adalah ada orang-orang yang takut kalau minum obat nanti malah merusak ginjal. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tenang aja karena justru diabetes harus diobatin. Kalau nggak diobatin justru dia malah akan merusak ginjal. Jadi nanti terjadi komplikasi penyakit ginjal diabetes. Nah, ini adalah salah satu efek samping yang ditakutkan kalau minum obat gula. Nggak semua obat gula sih bikin efek ini, tapi sekilas aja ada beberapa obat gula seperti yang sering diminum, mungkin glimepirid, atau glibenclamid, atau suntik insulin dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah. Biasanya di sini Bapak dan Ibu akan ngerasa lapar, keringetan, berdebar-debar, bahkan kalau kasus parah sampai nggak sadar. Nah, biasanya kondisi ini perbaikan dengan cara minum air gula atau makan permen 2 biji gitu, itu akan langsung naikin gula darah. Kalau misalkan nggak sadar, langsung aja bawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih cepat. Nah, untuk itu kira-kira nih pasien diabetes mellitus cukup nggak sih hanya mengontrol tekanan darahnya? Nah, kontrol diabetes yang baik itu nggak cuma ngomongin gula darah. Jadi kita juga harus mengontrol tekanan darah, nggak boleh tinggi, harus di bawah 140/90, dan berat badan itu nggak boleh terlalu gemuk maupun terlalu kurus. Selain itu, yang penting lagi di sini kolesterol darahnya juga sesuai target, karena pasien-pasien diabetes mellitus ini memiliki risiko untuk terjadi kolesterol yang tinggi dan menyebabkan tadi komplikasi jantung, stroke, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kalau Bapak dan Ibu semua sudah lebih mengerti tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga apa yang saya bagikan malam ini dapat berguna untuk kesehatan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Baik, luar biasa, Dr. Angelina. Terima kasih ya sudah memberikan materi yang menarik tentang diabetes ya. Dan ini sepertinya sudah banyak yang nggak sabar nih dok, karena di kolom Q&A ada banyak pertanyaan ya dok ya, ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya yang ingin bertanya tentang apa sih diabetes itu. Saya mungkin kita akan masuk ke kolom tanya jawab ya dok ya, masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya boleh Pak. Ya, bisa ya. Karena ini kebanyakan yang hadir ini yang ikut di webinar malam hari ini rata-rata penderita diabetes dok, seperti itu. Oh iya. Baik, ini saya bacakan ada satu pertanyaan yang luar biasa. Izin bertanya dokter, mengapa di masyarakat banyak mengenal istilah diabetes basah dan kering? Bagaimana perbedaan dua kondisi diabetes ini secara medis? Karena setahu saya diabetes terbagi menjadi diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Lalu bagaimana dengan basah dan kering ini? Nah, seperti itu dok. Ya. Ini pertanyaan dari Asa Rizka Pratiwi, dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya.
Sebenarnya ini pertanyaannya bagus, karena diabetes mellitus itu kalau secara medis memang tidak dibagi antara basah dan kering. Emang kalau dari medis kita baginya diabetes mellitus tipe 1, 2, terus gestasional tadi yang pada kehamilan, dan diabetes mellitus tipe lain. Basah dan kering itu sebetulnya istilah untuk menjelaskan lebih mudah ke orang. Jadi kan ada beberapa orang yang muncul kondisi diabetes mellitus, dia tubuhnya gemuk, terus habis itu dia kakinya ada luka yang yang cenderung tidak sembuh-sembuh. Nah, itu biasanya disebut basah. Tapi kalau secara medis tuh enggak, itu cuman masuk komplikasi dari diabetes gitu. Kalau yang Jadi kering itu komplikasinya ya dok orangnya ya? biasanya kurus. Iya, Iya, heeh. iya, Kalau iya. secara medis, heeh, semoga menjawab pertanyaannya Ibu atau Bapak Azah, Ya, Bu Harus Azah, ya. heeh, heeh. Ini banyak pertanyaan di kolom Q&A, Dok. Selamat Iya, malam, heeh, izin udah saya bertanya lihat kepada ini. Dokter Angelina. Dok, apakah ada hubungan antara tiroid dengan diabetes? Kenapa banyak pasien tiroid yang mempunyai masalah diabetes juga? Kebetulan saya juga punya masalah tiroid, jadi penasaran hubungan tiroid dengan diabetes. Terima kasih, Dok. Iya, Dari Ibu terima kasih. Marta Fitria. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Marta Fitria. Ya, jadi kalau antara tiroid dan diabetes tentu ada hubungannya. Jadi emang kalau misalkan pasien-pasien tiroid itu bisa menyebabkan terjadinya gula darah lebih tinggi juga bisa gitu. Biasanya kalau misalkan pasien-pasien diabetes mellitus, terutama ya Pak, di pasien-pasien diabetes mellitus tipe 1 kan Satu persatu. mereka lebih sering kan mereka kan terjadi akibat proses autoimun. Tadi ada sel imun yang menyerang dirinya sendiri nih, jadi sel pankreasnya diserang kalau DM tipe 1. Tapi sel imun yang ngaco ini, itu nggak cuman nyerang pankreas, kadang dia bisa berkembang nih, entar dia bisa nyerang tiroid juga gitu, Oh, atau jadi mungkin dia jadi munculnya ada tiroid hubungannya ya, Dok, ya? dulu. Iya Diabetes ada. dengan tiroid, oh, bisa ya, Bisa oke. ada sih, Pak, Jadi, kalau misalkan kita ngomong pasien tiroid sendiri, pasien tiroid baik yang kadar hormon tiroidnya lebih tinggi maupun lebih rendah, itu mengalami gangguan metabolisme. Jadi, Oh, mungkin banget terjadi diabetes mellitus. Kalau oh. kita perhatiin kayak pasien yang tiroidnya rendah, Mm-mm. pasien-pasien dengan kadar tiroidnya rendah itu cenderung punya, eee, apa, tampilannya itu cenderung lebih gemuk, sering mengalami obesitas. Nah, itu juga mungkin bisa jadi meningkatkan risiko terjadinya diabetes, kayak Dan gitu. terkadang ini dok ya, kalau orang penderita diabetes, kadang saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini saya kurang paham ya ada diabetes atau tidak. Tapi pada waktu kita ngobrol komunikasi itu, mohon maaf, mulutnya cenderung bau gitu ya dok ya. Itu mungkin ini sih, Pak, kan tadi ada gangguan saraf tuh ya. Kalau Nah, misalkan kita ngomongin mulut bau tuh salah satu pengaruhnya adalah karena air liur itu gagal diproduksi nih, jadi kering oh, kering kering terus gitu. Nah, penderita diabetes mellitus kalau dia tidak terkendali, itu kan nyerang saraf, mm. termasuk saraf yang nyuruh kelenjar air liur kita produksi. Oh baik ya. Itu mungkin bisa tuh, Pak, gara-gara itu, makanya bisa terjadi bau mulut. Hmm, Heeh. ya. Ini pertanyaan berikutnya dokter. Ini banyak sekali nih pertanyaan ya. Izin bertanya dok, nenek saya sudah berusia 60 tahun. Ketika dites gula, gula darahnya 170 sampai 180 mg per desiliter. Saya sudah menyarankan untuk lebih Mmm, mengatur asupan gula, tetapi beliau diberitahu oleh temannya kalau orang dengan usia lanjut memang gula darahnya akan tinggi dan bukan termasuk diabetes. Apakah hal tersebut benar, Dok? ya jadi gini, kalau misalkan ini pemeriksaan gulanya kapan, itu pertama yang harus dipastikan. Kalau misalkan si nenek ini kita periksainnya sewaktu, bukan yang puasa, jadi sewaktunya 170 sampai 180. Kalau misalkan kayak siang-siang atau gimana kita periksain segitu masih oke. Kita nggak usah terlalu musingin ini diabetes, karena kalau gula darah sewaktu itu yang penting di bawah 200. Tapi kalau 170 sampai 180 ini adalah gula darah paginya dia, bangun tidur dicek 170 sampai 180. Si nenek harus minum obat justru, gitu. Atau enggak ya kalau misalkan udah kita atur nih asupan makannya, tadi kan kita udah ngomong, salah satu yang Ya, penting kan betul. nutrisi sama aktivitas. Kalau nenek masih aktif kan bisa diajak senam pagi, sama makannya kan bisa kita jatah nih porsinya ya. Nah, itu tuh, kita lihat lagi setelah kita melakukan itu dalam beberapa minggu gula darahnya turun atau enggak yang pagi. Kalau misalkan masih tetap 170 dan 180, baru kita mulai kasih obat. Nah,
Makanya perlu dipastiin nih Bu Azariska mungkin perlu memastikan ini nih gula darahnya yang mana. Kalau misalkan gula darah pagi dan sudah diatur asupannya masih tetap tinggi, sebaiknya dikonsulkan ke dokter untuk dilihat perlu mulai obat atau enggak. Dan kalau di orang tua di atas 126 pun tetap kita nggak ada kriteria beda, tetap itu udah diabetes gitu. Masalahnya nanti Hmm. pas kita kasih obatnya itu dari dokternya kita mau targetnya berapa. Kita emang nggak mau target sampai rendah sih, karena kan serem ya, tadi kan udah saya sempat paparkan dikit, risiko gula Ya, darah kerendahan tuh bisa sampai nggak sadar. Kalau di orang tua tuh hipoglikemia kita ya. takutnya risiko itu, hipoglikemia. Hmm. Tapi kalau misalkan kita pakai obat-obat yang nggak ke arah sana, dan untuk orang tua itu masih tetap bisa diobatin gitu. Baik, baik ya. Terima kasih dok, Mhm. luar biasa ya, masukan dari Dokter Angelina. Dan memang tentunya edukasi ini sangat bermanfaat ya, agar masyarakat juga bisa menjaga. Karena memang penyakit diabetes ini tidak seperti penyakit-penyakit di luaran. Karena kalau menurut saya ya dok ya, Mhm. penyakit yang tidak nampak ya, dan gejalanya seperti orang normal gitu dok. Sering lapar, Iya sering betul, Kak. haus. Dan kadang tidak banyak yang tidak sadar kalau tubuhnya sudah ada gejala sebenarnya seperti itu. Ini Iya yang bener, Pak. membahayakan ya seperti itu. Baik, Iya kita lanjut betul. di pertanyaan berikutnya dok. Ini makin malam makin banyak pertanyaan itu. Izin Nggak apa-apa, bertanya Kak. Dokter Angelina, apa saja dampak risiko jangka panjang jika gejala penyakit diabetes tidak ditangani dengan tepat? Kapan sebaiknya gejala penyakit diabetes diperiksakan ke dokter? Kemudian yang berikutnya, apa saja do and don't bagi penderita diabetes dan juga apa saja do and don't untuk mencegah penyakit diabetes seperti itu, Dok. Oke, ini saya jawab dulu yang pertama ya. Jadi Ya. dampak risiko jangka panjang kalau penyakit diabetes tidak ditangani dengan tepat. Mungkin saya bantu sama slide-nya yang tadi nih, yang udah ringkasan itu. Jadi Ya. ada komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit diabetes. Nah, ini kan kalau kita lihat bisa nyerang ke otak, ke pembuluh darah kaki, ke pembuluh darah jantung, jadi bikin serangan jantung, gagal ginjal, terus mata jadi lebih gampang terjadi katarak, lebih cepat kataraknya atau glaukoma, terus tangan kaki jadinya rasanya baal atau enggak jadinya ada rasa terbakar atau itu udah gangguan saraf. Terus luka jadi susah sembuh dan adanya disfungsi ereksi pada laki-laki. Nah, itu komplikasi jangka panjang atau dampak jangka panjang dari diabetes ini kalau tidak ditangani dengan baik, gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua tentang kapan sebaiknya gejala penyakit diabetes diperiksakan ke dokter. Nah, sebaiknya kapan periksa? Nah, pertama yang harus periksa siapa aja nih? Sekarang saya ulangin lagi, yang harus periksa siapa aja? Yang harus periksa itu adalah orang-orang dengan risiko seperti yang ada di slide ini. Jadi orang yang gemuk, ada riwayat keluarga, terus ada tekanan darah yang tinggi, ada riwayat kolesterol, riwayat sakit jantung. Nah, ini perlu dicek. Nah, kalau misalkan gejalanya apa, gejalanya nggak usah nunggu. Jadi begitu ada 4 gejala yang ini, yang sering makan, sering minum, terus habis itu berat badannya turun, terus habis itu sering bolak-balik WC, ini perlu dilakukan pemeriksaan gula. Jangan-jangan udah keburu tinggi, makanya dia sampai menimbulkan gejala. Kalau Oke. saran saya sih, udah mulai usia 30 tahun ke atas, itu udah mulai di-screening, udah mulai rutin periksa aja gitu. Minimal kita rutin cek gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa gitu. Itu Mm-mm. akan lebih baik sih, kan kita jadi deteksinya lebih cepat gitu, kalau amit-amit ada gitu kan. Aduh, amit-amit dah Yang kalau nomor diabetes ini. iya Pak, kan kita nggak mau ya, Komplikasinya ngeri makanya saya kali. bilang amit-amit ada jangan Iya, sampai iya, kita betul, betul, kena Dok. gitu. Kalau udah kena jangan sampai muncul komplikasinya. Makanya harus Iya, deteksi cepat biar komplikasinya bisa kita cegah. Nah, iya. do or don'ts-nya sebenarnya kalau udah kena dan belum kena itu mirip-mirip. Jadi kalau belum kena itu lebih ke arah kita mencegah kan. Mencegahnya tuh kita peran pentingnya itu adalah pengaturan nutrisi, jaga makannya, sama aktivitas fisik. Serta kayak tadi, rokok semua stop gitu. Kalau Baik. misalkan sudah terkena diabetes, kalau udah kena diabetes ditambah lagi obat. Mm-mm. Jadi pola hidup sehatnya jalan, obatnya jalan, itu kalau udah kena diabetes. Kalau belum kena diabetes, untuk mencegahnya pola hidup sehatnya yang dijalanin. Nah, pola hidup sehatnya kayak apa? Pola hidup sehatnya ya kita lihat makannya gimana. Makan nggak boleh nih, udah makan 3 kali gede ditambah semua, nggak boleh tuh kayak gitu. Karena roti kan karbohidrat.
kalau terlalu banyak makan karbohidrat, akhirnya kadar gula darahnya tinggi-tinggi terus, lama-lama akhirnya ke diabetes, gitu. Jadi sarannya nih, misalkan jaga makannya, pagi makannya misalkan malam tadi udah makan malam, 1 porsi nasi, malam kalau mau nyemil, udah nyemilnya buah aja, kayak gitu, diselinginnya. Jangan habis makan nasi, terus malamnya pengen beli kentang goreng, beli gitu, nggak boleh. Atau makan nambah lagi nasi, nggak boleh gitu. Baik, Nah, baik. kalau yang nggak boleh ya tadi ya, kebanyakan makan karbohidrat, tepung, boba-boba itu dikurangin semua. Garam Hmm, yang terlalu banyak, micin juga ya, perlu dikurangin gitu. ya, Paling ya. gitu sih. Ini makin malam makin banyak pertanyaan dong. Iya. Iya Pak, nggak apa-apa. Berikutnya, ya Bapak Selamat Yahya dari Pemalang. Izin bertanya dok, berapa lama harus tidak makan sebelum tes gula darah? Jika sudah ada Mhm. tanda atau muncul gejala DM, apa harus minum obat secara rutin dok? Dan apakah aman karena takut efek samping dari sering minum obat? Dan yang berikutnya, madu kan bagus dok untuk kesehatan, tapi apakah aman diminum bagi penderita diabetes? Demikian dok. Iya, terima kasih ini pertanyaannya Pak, Slamet Yahya Selamat bagus ya. Yahya. Ya, Jadi luar biasa. heeh, jadi, berapa lama kita harus nggak makan sebelum tes glukosa darah puasa. Jadi kita biasanya nggak makan selama 8 jam, itu paling ideal. Jadi misalkan terakhir Hmm, makan jam 10 malam, jam 6 pagi udah cek, itu paling baik, gitu. ya. Heeh, sebenarnya kita bawa tidur aja sih, kan kita kadang terakhir makan jam berapa gitu kan, kalau susah nginepnya gitu. Nah, kalau misalkan udah ada tanda atau muncul gejala diabetes mellitus, apakah harus minum obat secara rutin? A terus, apakah aman nih obatnya? Karena takut efek samping minum obat. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan memang sudah ada gejala dan tanda diabetes mellitus, kalau misalkan, kadang ini ada yang lebih advance lagi mereka periksa HbA1c, kadang dilihat itu. Kalau misalkan pasiennya ini memiliki, kemampuan untuk jaga makan yang baik, aktivitas fisik yang baik, biasa Ya. akan dipantau dalam beberapa minggu. Dengan melakukan itu, gula darahnya turun atau enggak. Tapi masalahnya susah jaga jaga dengan jaga makan dan Ya, aktivitas fisik. Karena kan aktivitas fisik kita nggak bisa ngatur kesibukan orang ya. Kadang betul, ada betul. orang yang kerjanya emang dari pagi sampai malam, mungkin emang bener-bener gak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Atau ada orang-orang yang, susah nih ngendaliin makannya gitu. Karena kan kalau kita mau ngikutin pola makan sehat itu kan bener-bener dijaga banget gitu. Kita nggak bisa sembarangan makan burger, kita nggak bisa sembarangan beli beli kopi gitu kan. Nah, kalau misalkan itu sudah diupayakan, tapi masih belum terkontrol, biasa akan disarankan mulai obat. Nah, obatnya pun, tergantung obatnya. Efek samping obat gula yang saat ini sudah ditemukan dan sudah digunakan itu biasanya nggak nggak seburuk efek Bapak nggak minum obat gitu. Kalau itu dibiarin justru malah lebih banyak. Biasanya pasien-pasien yang dengan kendali gula darah dengan aktivitas yang fisik yang baik, nutrisinya juga baik, obatnya misalkan tadinya minum 3 kali, kalau gula darahnya udah bagus biasa akan diturunin, dilihat kalau minum 2 kali aja gimana, atau minum sekali aja gimana gitu. Kalau misalkan dia bisa lepas dengan konsisten melakukan nutrisi sama olahraganya yang baik, ya dilepas, tapi ya tetap dipantau per bulan gimana gitu gula darahnya. Jadi tetap harus ada yang periksain, ada yang kontrol. Ketika itu gagal, obatnya masuk gitu, kayak gitu. Oke, Nah baik, luar biasa. Ya. heeh, kalau madu Nah, Pak, ini bentar Pak, kalau madu itu hmm, bagus, baik, tapi ya tetap nggak boleh kebanyakan. Kalau tetap mau minum boleh aja, tapi nggak boleh banyak. Kan itu kan tetap manis ya, manis walaupun madu baik tetap dia kandungannya ada ya. gulanya walaupun mungkin bentuknya beda gitu. Tetap Hmm. aja bisa meningkatkan gula darah. Berarti yang penting takarannya aja dok ya, Mhm, kembali di komposisi jumlah yang dikonsumsi gitu ya. iya, karena kita harus ngukur kalorinya yang benar, Betul betul kayak ya. gitu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dok dari Pak Kris ya. Pak Kris ini beliau ini orang properti ya. Bagaimana terapi Mhm. lanjutan untuk pasien diabetes tipe 2? Apakah harus ketergantungan dengan obat terus-menerus seumur hidup? Padahal obat-obatan DM itu mempunyai efek samping tentunya. Iya, Demikian dok. sebenarnya berkaitan lagi sama yang tadi yang saya bilang, kalau misalkan Ya. kita bisa ngendaliin nutrisi sama aktivitas fisik, bisa dikurangin sedikit-sedikit. Tapi Oh, tergantung juga dengan, ya itu, kalau misalkan emang dia sudah pakai obat aja masih tidak terkendali, kalau misalkan nggak obatnya kita stopin, justru takutnya yang terjadi adalah
gula darahnya itu tidak terkendali dan malah bikin komplikasi, itu yang takut. Obat-obatan DM tipe 2 emang beberapa ada efek samping, misalkan tadi yang saya sebut, kayak ada beberapa golongan bikin gula darah rendah. Nah, Mhm. ada beberapa golongan juga yang katanya bisa ngeganggu ginjal. Misalkan kayak, yang sering dipakai kan mungkin sehari-hari metformin, ada orang yang nggak mau minum metformin karena takut ngeganggu ginjal. Tapi sebetulnya komplikasi kayak gitu nggak sering terjadi, justru biasanya terjadinya lebih banyak karena gula darahnya ini yang tidak terkendali, dan banyak juga pasien-pasien yang mengkonsumsi metformin udah lama nih, udah 10 tahun terakhir, baik-baik aja ginjalnya. Nah, biasanya nih dari dokternya kita yang akan rutin minta pasiennya untuk periksa. Jadi, kan kita udah tahu obat diabetes yang ini ada efek sampingnya ini, misalkan kayak metformin tadi bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nanti secara berkala kita akan periksain fungsi ginjalnya gimana. Selama fungsi ginjalnya baik, biasanya obatnya juga belum tentu diberhentiin. Tapi kalau misalkan dokternya lihat, oh ini fungsi ginjalnya baik, gula darahnya udah baik semua, ya tadi dosisnya mungkin bisa dikurangin, kayak gitu. Tapi pelan-pelan, karena kita mesti lihat ini gula darahnya terkendali baik karena obatnya atau emang karena aktivitas dan lain-lainnya ini yang sudah terkendali baik. Jadi benar-benar harus dikontrol sih, kayak gitu sih. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bisa membantu nih Pak Kris ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Kris ingin konsultasi lebih lanjut, ya, Dr. Angelina Yuwono siap membantu nanti melalui aplikasi YesDoc ya. Jadi rekan-rekan bisa mendownload aplikasi YesDoc di Play Store atau App Store ya. Bisa di-download aplikasi YesDoc, YESDOK. Ya, setelah Bapak Ibu mendownload, Bapak Ibu bisa searching mencari nama Dr. Angelina Yuwono. Bapak Ibu bisa ketik nama Dr. Angelina Yuwono, lalu kemudian pilih jadwal. Dan di situ dokter sudah membuat jadwal, Bapak Ibu bisa membookingnya sesuai jadwal yang sudah Dr. Angel buat, ya, agar Bapak Ibu bisa ya lebih banyak bertanya ya seperti itu. Karena memang edukasi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ini pertanyaannya berikutnya, Dok. Izin bertanya dok, apa yang harus diupayakan untuk pasien diabetes agar bisa hidup normal layaknya orang sehat dan tetap berdaya guna dalam menjalani hidup? Apa saja rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan oleh pasien diabetes? Terima kasih dokter. Ya, tentu saja sebenarnya orang diabetes mellitus bisa hidup normal, sama aja sih sebenarnya. Asal dia kontrol gula darahnya baik, kan otomatis kan tidak akan mengganggu apa-apa. Nah, kalau mau tetap sehat, aktivitasnya yang kita atur sih sebenarnya. Jadi kita sarankan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kayak gimana sih aktivitas fisik yang disarankan? Sebenarnya kita lebih senang pasien diabetes itu ikut aerobik. Jadi boleh, lari-lari santai gitu, jogging, atau enggak senam gitu, senam-senam. Kan kadang kan Senam ada nih santai ya dok kelompok ya, intinya orang ya. senam santai gitu. Ya, yang penting gerak Heeh, gitu. itu tuh yang penting gerak 30 menit atau enggak di rumah kan sekarang kan gampang nih akses YouTube atau Betul. enggak apa, itu cari aja senam aerobik banyak, atau kalau yang perempuan mungkin pengen Zumba, kan sekarang gampang nih aksesnya nih, di YouTube semua ada, bisa Oke, dilakukan gitu. Atau kalau yang hobi berenang, boleh rutinin berenangnya, kayak gitu baik. sih. Ya. Biasanya sih pasien-pasien diabetes tetap bisa beraktivitas normal, kecuali yang komplikasinya udah parah banget, misalkan kayak stroke. Stroke pun kalau terapi dia bisa normal juga kan. Andai kata Oke. serangan jantung setelah episode akutnya aktivitas normal lagi, itu gitu, membantu agar pasiennya ini jadi lebih bisa aktivitas aja sih sebenarnya gitu, buat bantu aja. Baik. Ini pertanyaan mungkin pertanyaan yang terakhir dok ya ini ya, karena memang nanti Mmm, itu Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut bisa melalui aplikasi YesDoc ya, YESDOK. Silakan mendownload dan kemudian ketik nama Dr. Angelina Yuwono. Bapak Ibu bisa booking jadwal yang sudah dokter sediakan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung menjadikan Dr. Angelina sebagai partner untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir dok ya. Malam dok, dulu almarhum bapak juga punya diabetes. Apakah bisa nular ke anak perempuannya juga? Terima kasih dok. Ini mungkin keturunan ya dok ya, barangkali. iya, jadi, kalau misalkan kita ngomong bapaknya diabetes, ini biasanya lebih ke arah tipe 2 sih, karena tipe 2 tuh kuat banget hubungannya sama diabetes. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan ada riwayat
keluarga, orang tua atau kakak kandungnya gitu atau adik kandungnya kena diabetes, yang bersangkutan sebaiknya periksa gitu karena emang bukan nular, emang dari gennya tuh ada gitu kecenderungan untuk terjadi diabetes mellitus. Jadi orang-orang yang kayak gini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu sih, Pak. Baik, baik. Ya. Izin bertanya, Dok, mengapa pasien diabetes perlu memperhatikan pemeliharaan dan perawatan kaki ya? Mungkin ini kalau luka mungkin ya, Dok ya? Iya, soalnya kan tadi kan saraf-sarafnya kan ada di sini, kalau lama dan nggak terkontrol antara tangan kakinya nyeri atau malah baal. Kalau baal itu justru yang paling bahaya. Karena nih misalkan nih Bapak dan Ibu udah ada komplikasi yang baal itu, terus jalan, di depan ada paku. Kalau kita yang nggak ada masalah apa-apa, kena paku sakit kan? Nah, kalau pasien diabetes dengan gangguan saraf, kena paku tuh dia nggak berasa. Jadi akhirnya ada luka, harusnya kita nyeri, dia nggak nyeri gitu. Jadinya lama-lama lukanya tuh makin Makin dalam. susah sembuh, Nah, Dok ya? untuk itu pemeriksaan kakinya iya, pemeriksaan kakinya tuh tujuannya adalah untuk deteksi. Jadi tiap malam nih, Bapak Ibu misalkan ada penyakit gula darah, mulai cekin kakinya, ada luka baru nggak ya gitu. Apalagi kalau misalkan udah sampai ada keluhan baal-baal gitu. Kalau misalkan ada, langsung diobatin, langsung dibersihin lukanya, gitu sih. Baik, luar biasa dokter. Ya, malam hari ini dokter sudah powerful memberikan edukasi dan ya menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ini ada chatting di WhatsApp saya, jadi ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya saya mau konsultasi dengan dokter Angelina, bagaimana caranya, Pak? Oke, mungkin Ibu Ivo bisa share screen untuk cara konsultasi dengan dokter Angelina. Ya, silakan Ibu Ivo. Ya, mungkin Dokter Angelina bisa stop share dulu. Jadi kita Oh iya, akan boleh. membantu Bapak Ibu semuanya yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Angelina, ya. Karena memang sangat penting sekali ya kita memiliki seorang yang expert untuk membantu dalam meningkatkan kualitas kesehatan kita. Ya, silakan Ibu Ivo. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, kita Dokter Angelina saat ini sedang bergabung ya bersama kami di platform telemedicine YesDoc. Ya, YesDoc adalah salah satu platform telemedicine yang membantu banyak masyarakat Indonesia agar dapat bisa berkonsultasi. Jadi platform ini diciptakan untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon konfirmasi apa layar saya sudah terlihat? Sehat untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Salam kenal kami dari YesDoc, salah satu aplikasi konsultasi online yang membantu ya Bapak Ibu dalam hal situasi ya mendadak ya, situasi darurat. Jadi dokter-dokter kami siap untuk membantu. Caranya Bapak Ibu bisa download dari Play Store atau App Store aplikasi YesDoc. Ya, kita sudah download di sini ada aplikasi YesDoc. Kita bisa klik di sini. Ya, YesDoc juga mitra Kemenkes. Kemudian kita bisa klik tombol yes yang berpendar. Kita bisa klik di sini. Lalu di sini ada rumah sakit yang sudah menjadi rekanan kami. Kemudian di sini ada macam-macam dokter, ya berbagai macam dokter. Ya ada dokter umum, dokter anak, ya dan dokter spesialis. Lalu kita untuk mencari jadwal dokter Angelina, kita bisa klik semua dokter di sini. Lalu kita bisa ketik ya nama dokter. Misal Angelina Yuwono ya. Oke. Maka Bapak Ibu bisa menemukan jadwal dokter yang sudah tersedia. Nah, di sini dokter Angelina sudah membuat jadwal. Bapak Ibu bisa membookingnya sekarang juga. Ya. Di sini tertera jam 8 ya, 20, kemudian 20.20 ya. Kita bisa klik seperti ini cara membookingnya. Oke, baik. Baik, salam sehat untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Salam kenal kami dari YesDoc, salah satu aplikasi konsultasi online. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Tadi ya sudah kami sampaikan untuk tata cara ya membooking dari aplikasi YesDoc. Jadi Bapak Ibu bisa mencari Dokter Angelina Yuwono dari aplikasi YesDoc. Dan Dokter Angelina Yuwono ini biasanya untuk konsultasi, biasanya beliau ini tarif konsultasinya sekitar 125.000. Namun untuk malam hari ini saja, dan khusus untuk masyarakat Jawa Tengah,
ya beliau ingin bagi-bagi voucher, ya voucher konsultasi sebesar 100.000. Jadi beliau akan membagikan untuk Bapak Ibu semuanya, tapi bukan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk kesehatan. Kenapa? Karena uang bisa dicari. Tapi kalau sudah seseorang itu sakit, wah susah ya. Nah, untuk itu malam hari ini Bapak Ibu semuanya silakan langsung membooking ya, yang langsung membooking malam hari ini juga, maka Dr. Angelina Yuwono akan memberikan tarif konsultasi hanya 25.000 saja. Bapak Ibu bisa berkonsultasi, bertanya langsung Dr. Angelina Yuwono. Ya, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan download ya, kemudian silakan langsung booking jadwal Dr. Angelina Yuwono. Ya, saya berikan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan. Baik, ya lewat dari 3 menit maka tarif konsultasi beliau ya kembali menjadi 125.000. Maka untuk malam hari ini dan khusus masyarakat Jawa Tengah, tarif konsultasi beliau hanya 25.000 saja karena ini sebagai bentuk sosial dari beliau yang ingin mengabdikan diri membantu masyarakat Jawa Tengah terutama. Maka jangan lewatkan kesempatan ini ya, silakan langsung membooking jadwal yang sudah tersedia ya. Dan kemudian Dr. Angelina Yuwono akan membantu menyiapkan waktu untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana hidup sehat berdampingan dengan diabetes ya, seperti itu. Oke, baik. 1 menit ya. 2 menit sudah berlalu, tinggal 1 menit lagi. Baik, silakan ya membooking jadwal yang sudah disediakan oleh Dr. Angel ya. Nanti Dr. Angel akan membantu Bapak Ibu semuanya. Lalu bagaimana untuk cara pembayarannya? Cara pembayarannya kami menyediakan fasilitas cashless dari Dana ya, kemudian kartu kredit juga, dari link aja juga ada ya, seperti itu. Jadi silakan mendownload kemudian membooking jadwal dokter yang sudah disediakan. Nanti Dr. Angelina Yuwono akan membantu Bapak Ibu semuanya ya dalam hal hidup sehat ya. Baik. Oke. Baik, waktu sudah habis dan Bapak Ibu semuanya ketika waktu sudah habis maka tarif konsultasinya akan kembali normal. Nah, malam hari ini kita akan bagi kesempatan ya. Kita berlaku sampai besok ya, berlaku sampai besok. Silakan membooking jadwal yang sudah disediakan. Klik Dr. Angelina Yuwono dari aplikasi YesDoc. Demikian. Nah, satu kata yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, jika dengan uang bisa membeli sehat, maka tidak ada orang kaya yang sakit. Jika dengan pendidikan tinggi bisa membeli sehat, maka tidak ada orang pinter yang sakit. Jika dengan iman bisa membeli sehat, maka tidak ada rohaniwan yang sakit. Namun faktanya, ini kita bicara fakta. Banyak orang kaya sakit. Banyak orang pinter sakit. Banyak rohaniwan sakit juga. Kenapa? Ya karena tidak menempatkan sehat itu sebagai skala prioritas. Banyak orang sibuk bangun rumah, jalan aja, yang punya rumah jalan aja mau roboh. Rumahnya kokoh, jalan aja mau roboh. Sibuk ngerawat mobil, tubuhnya sendiri yang dirawat. Ya kan? Kenapa? Karena lupa dengan badannya, bahwa badan ini adalah aset yang sangat berharga. Ya, baik, malam hari ini kami sudah pilih beberapa pertanyaan yang amazing ya, pertanyaan yang luar biasa. Dan pemenang untuk malam hari ini ya, kita sudah pilih ya Dok ya. Kita sudah pilih beberapa pertanyaan yang cukup bagus sekali. Ya, kita sudah pilih. Ada 3 orang yang terpilih sebagai pemenang malam hari ini sebagai pemenang hadiah OVO sebesar 150.000. Ya, kita pilih 3 orang ya. Oke, yang pertama Ibu Elta. Ya, kemudian yang kedua Bapak Muhammad Slamet Yahya. Selamat Pak. Ya, namanya Slamet Yahya dan selamat juga sebagai pemenang malam hari ini. Kemudian yang berikutnya ya Ibu Asah Rizka Pratiwi. Selamat Ibu Asah. Silakan ya chat di WhatsApp saya di nomor saya 0823 kali. Boleh disimpan Bapak Ibu semuanya ya, silakan disimpan nomor saya 0823 kali 525 0030. Ya, Bapak Ibu boleh menyertakan nomornya, nomor WhatsApp-nya ya di saya, di WhatsApp saya. Nanti kami akan berikan hadiahnya ya, kami akan transfer ya, berikan hadiahnya juga. Demikian. Silakan chat di WhatsApp saya 08222 525 0030. Silakan ya. Nanti kita akan bantu untuk mentransfer hadiah yang sebagai pemenang. Baik, silakan. Oke, sudah simpan nomor saya
0823 kali 525 0030. Oke, Bapak Ibu boleh chat di WhatsApp saya dan sertakan nomornya. Baik. Oke. Pemenangnya adalah Ibu Elta, kemudian Bapak Muhammad Slamet Yahya, dan yang berikutnya adalah Ibu Aza Rizka Pratiwi. Selamat untuk ketiga pemenang malam hari ini yang mendapatkan hadiah OVO sebesar 150.000. Silakan boleh chat di WhatsApp saya. Oke, ini sudah masuk ya. Baik. Nomor saya 0823 kali 525 0030. Ya, silakan simpan nomor saya dan nanti kami akan mentransfer di nomor Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Baik, malam hari ini kami rasa sudah kami cukupkan ya pertemuan kita, edukasi kita. Next time kami juga akan membawa satu tema yang luar biasa ya. Yang terpenting Bapak Ibu semuanya silakan mendownload ya aplikasi YesDoc dan Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang kesehatan ya. Sedikit iklan dari kami, silakan Ibu Ivo. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Angel yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya ya yang ingin ya berkonsultasi sekali lagi kami akan bantu ya, silakan untuk mendownload dan membooking jadwal Dr. Angelina. Ya, baik. Dan sedikit iklan dari kami di YouTube, Bapak Ibu bisa masalah kesehatan melihat tapi nggak mau ribet. Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Baik, malam hari ini kami cukupkan Ribuan perjumpaan dokter kita. siap membantumu. Dan Yes, untuk Dok. Bapak Ibu Konsultasi semuanya, gampang, jika anti ribet. ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi kesehatan, Butuh bisa dokter follow untuk berkonsultasi Instagram kami, masalah kesehatan, yesdoc.co.id. tapi Ya, nggak mau silakan ribet. boleh follow Instagram kami. Konsultasi gampang Ya, kami akan dengan bantu video Bapak call, Ibu semuanya, dan kami juga kapanpun sering akan dan membuat, dimanapun. event-event Kamu baik bisa dari beneran Instagram ketemu, maupun beneran dari, nyaman, webinar. dan Ya. beneran ngobrol. Baik, malam hari ini Kamu kami bisa hubungi cukupkan. dokter Terima umum kasih, semoga sehat 24 selalu. jam. Jangan lupa Booking terus dokter berkonsultasi dengan spesialis, Dr. Angelina yang akan akses rumah membantu sakit, terutama dalam dan klinik kasus terdekat. diabetes ya. Baik, terima kasih Dr. Beli Angel. obat setelah Kita jumpa Terima lagi. konsultasi. kasih. Di Ya, sampai next jumpa. time ya. kesempatan Ribuan berikutnya. dokter siap membantumu. Baik. Terima kasih. Yes, Terima Dok. kasih. Konsultasi gampang, Selamat malam anti semuanya. ribet. Kesehatan, tapi nggak mau ribet. Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Dokter siap membantu. Terima kasih Dr. Angel yang sudah membantu untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan membooking jadwal dari dokter ya. Oke, dari aplikasi YesDoc. Salam sehat, salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.